baby cantik, babynya udah lahir kemarin, beratnya 3,322, panjangnya 48. Alhamdulillah udah lahir jam 7.45, Aurelnya juga sehat. Ini kemarin kan karena nginep kan, aku dari hari pertama ini baru bisa pulang. Kalau kakak mungkinan besok ya pulangnya. Aku pulang duluan hari ini karena memang Arsy udah mulai pulang. Dan Arsy kan nggak boleh kesini karena kan masih kecil. Jadi mereka di rumah nunggu. Mungkin ketemu kakak sama abang di rumah aja. Jadi aku pulang dulu karena ada kerjaan. Habis itu kasihan anak-anak kan sendirian. Alhamdulillah, tapi sedih tadi karena biasa gendong, biasa yang bener-bener tiap hari bareng kan dari awal lahir sampai sekarang. Kayak aduh meninggalin memang ternyata begini ya rasanya punya cucu gitu. Kayak berat untuk pisah gitu. Tapi lucu, rambutnya tebel, jarinya lentik, anaknya juga bersih, lahirnya bener-bener bersih banget. Jadi aku senang lah, mudah-mudahan ini kayak Aurel juga susu asinya langsung keluar banyak. Alhamdulillah dia bener-bener ibu yang seutuhnya gitu, bener-bener langsung berusaha untuk bisa ngasih ASI ke anaknya gitu. Jadi kita happy, sekeluarga semua support, semua sayang, semua nemenin, dan mudah-mudahan kita doakan supaya lancar terus sampai nanti ASI-ASInya, dan kakak juga healingnya ya dari habis operasi healingnya juga cepat pulih lagi. Bun, mirip siapa nih Bun anaknya Bun? Siapa sih? Dari awal pertama nemenin dan sampai hari ini mungkin. Iya kan nih, kita masuk kamar, masuk di hari yang sama. Nggak lama kan memang jam 11 malam tuh aku udah bilang udah kakak bobo istirahat gitu kan. Terus dia masih pengen ngobrol. Akhirnya jam 12 baru aku terakhir sama dia. Terus aku ke kamar istirahat, baru bisa tidur, nggak bisa tidur juga Melisa, jam 2 baru tidur. Jam 3 udah bangun tahajud berdua sama Mas Ana. Jadi cuma tidur sejam tuh kemarin. Habis itu langsung standby kan buat lahiran. Nah memang habis dari mulai proses lahiran sampai selesai, alhamdulillah kita juga setelah bayinya keluar, bayinya dikasih lihat, terharu juga abang sampai nangis begitu kan. Artinya katanya di ruang operasi tuh bener-bener kayak momennya tuh sedih gitu, semua sampai banyak yang terharu dengan apa yang terjadi di dalam. Mereka bilang kakak juga kuat, abangnya juga hebat, dan yang paling abis itu udah selesai nggak lama, semuanya pada istirahat. Aku sempat tidur 1 jam lah sore, habis itu sama baby lagi gitu. Tadi juga bangun jam 7, sholat subuh, bangun tidur lagi, bangun jam 7, ya gitu sama rutinitasnya, main sama baby, gendong terus ya udah. Sekarang gantian, tadi Mimi kan datang jam 12, gantian kita tuker shift, aku pulang dulu. Bun, akhirnya milih sesar nih Bun. Akhirnya milih sesar seperti apa nih Bun ceritanya? Oh ya, itu nggak kan, normal nih Bun. ya memang itu kan secara medikal memang dokter yang lebih paham kenapanya ya. Kita tetap support lah, yang penting kakaknya sehat. Kakaknya juga tadi kemarin takut sakit. Begitu udah selesai, Bun udah sakit katanya. Oh ya udah mau punya lagi. Dia mau. Tapi mertua udah nggak apa-apa ya Bun? Sebenarnya belum tadinya nggak ada milih-milih tanggal ya gitu. Tadinya kan memang ya tiba-tiba karena memang kata dokter ini kayaknya sesar gitu, ya udah akhirnya ya udah pasti ada tanggal 22 kan cantik, ya udah pilih tanggal cantik. Tapi mertua nggak apa-apa ya Bun akhirnya milih sesar? Gak apa-apa, semua kan yang penting anaknya sehat, cucunya sehat semua. Yang kemarin kita udah video call, udah saling ketawa-ketawa, udah seneng semuanya, nggak sabar pengen ngegendong baby A. Serunya semua nginep nemenin kakak. Nggak bisa, dan memang kan dibatasin juga karena lagi PPKM. Kayak Arsy karena masih baby nggak boleh. Jadi ya udah akhirnya aku masakan sama Jiel gitu, karena kan juga memang kondisinya juga lagi begini kan, jadi ya udahlah. Terus anak kecil nggak boleh, jadi ya udahlah juga. Si baby namanya siapa sih Bu? Mahal nih Bun. Namanya siapa sih? Ayo ada aja. Yang lebih pantas buat ngasih tahu nama, foto itu orang tuanya dong, ya kan? Karena ini kan harinya mereka, momennya mereka gitu. Tapi nggak ada inisialnya kali. Diperlihatkan ke publik nggak Bu? Ya pasti dong, pasti diperlihatkan lah, pasti diperlihatkan. Bun dibilang bayi mahal gimana nih Bun? Spesial ya? Bukan mahal tapi spesialnya karena
cucu pertama dari banyak keluarga, anak pertama mereka yang diharap-harap, yang ditunggu-tunggu cucunya apa fansnya mereka yang online yang di seluruh Indonesia juga udah nunggu gitu kan. Jadi apa ya, precious lah gitu. Respon Arsy dan Arsy seperti apa sih Bunda adanya? Wah, mereka seneng banget, malah Bunda pengen ke rumah sakit, Bunda mau ke rumah sakit. Nggak boleh, nanti kan besok pulang, nanti baru kita samperin Kakak Loli gitu. Mereka udah ngeliat, mereka udah video call, mereka kayak yang ya Allah gemas, cantik banget kan, rambutnya tebal gitu. Mirip siapa Bun? Mirip siapa nih Bun? Kalau sekarang belum lihat bisa mirip siapa, tapi kayaknya sih kadang dilihat mukanya kayak abang, kadang dilihat kayak perpaduan kakak sama abang gitu. Jadi masih berubah-ubah. Bun Besan bakal pulang ke Indonesia mungkin untuk melihat Oh gitu, aku belum tahu. Ya, Aurel Udah. baby blues nggak nih Bun? Enggak, alhamdulillah Aurel gak baby blues, Aurel juga kuat, asinya langsung keluar banyak, kolostrumnya banyak. Alhamdulillah tadi aku benar-benar selama mendampingi dari dia awal sampai sekarang tuh aku happy banget, kayak kakak kuat, kakak juga benar-benar support banget buat Asi, kakak juga benar-benar usaha supaya bisa megang babynya. Babynya kalau ditaruh sebentar ke sana dia cariin gitu. Kakak sendiri udah bisa pegang gendong baby dengan Udah lancar? belajar kan pelan-pelan. Kan kalau megang ngurus anak itu nggak ada sekolahnya, biasa terjadi dengan natural aja gitu. Bunda, Oke, Arsy katanya mau festival di luar negeri, itu Iya, festival apa itu? doain, Arsy Juni insya Allah mau berangkat ke Amerika. Mudah-mudahan kita lagi urus semua dokumen-dokumen, lagi latihan, terus tiap hari seminggu 2 kali. Karena insya Allah kalau jadi berangkat bulan Juni ke sana buat ikut festival dunia. Persiapannya sudah sampai apa? Persiapannya ya mungkin kalau Arsy secara teknik vokalnya dia latihan vokal terus, kalau kita nyurusin dokumen dan lain-lainnya dan visa gitu-gitu kan, karena kan kalau berangkat perlu banyak yang harus di prepare. Mudah-mudahan lah, karena kan aku masih ada baby terus aku juga Lumiere lagi pindahan, rumah juga lagi renovasi hampir jadi, mau lebaran, jadi pas semua momennya, habis itu baru berangkat. Sekarang pasang behel, kondisi Arsy behel gimana Bu? Ya behelnya kan belum bisa yang full ya, masih yang instan, jadi copot-copot, makan copot, apa latihan copot, jadi nggak mengganggu dia. Ngasih taunya gimana sih Bun kalau Arsy ternyata harus pakai behel? Ya gampang, itu dia juga mau kok, karena kan memang buat dia juga ke depan, bukan buat aku. Awalnya nggak mau. Misalnya kapan pulang Bun? Baby cantik. Boleh kapan pulang? Cantik banget. Syuting video klip salah satu lagu yang ada di album Masterpiece, Menghitung Hari aku duet sama Mayang yang di album ini, sekaligus Mayang produser. Kalau dibilang tema, ya kita berdua harus terlihat akrab ya. Lansia, Iya. terlebih lagi sekarang dia masih punya waktu karena dia kan lagi mau mencalonkan diri sebagai capres nanti di 2024 ya. Jadi ya kita berdua benar-benar all out gitu pada saat syuting saat ini. Tapi yang jelas saya mewakili MST Production, seneng juga, bangga banget bisa membuat albumnya. Siapa yang nggak tahu Melly Guslo lah ya, paling nggak kan lagu-lagunya dia itu semua orang kayaknya tahu, dan saya merasa menuangkan di album Masterpiece Melly Guslo ini seru ya, maksudnya dari senior junior ada di sana gitu. Pokoknya awalnya waktu ngobrol-ngobrol Mayang tercetus gitu bikin kenapa nggak, waktu itu ada berbagai macam yang mau dibikin, cuman biasanya Iseng-iseng lah iya ya. biasanya dia iseng-iseng keterusan. Saya juga nggak nyangka pas udah masuk ke recording pun kadang-kadang saya berpikir paling nanti juga enggak jadi apa gimana, ternyata jadi gitu ya. Alhamdulillah lah gitu, paling enggak kan kongko kita, nongkrong kita, ngobrol-ngobrol kita, kalau jadi sesuatu yang bermanfaat, terus karya yang baik gitu ya, bagus gitu. Kita kalau nggak salah obrolan itu sih Sebelum COVID kayaknya. Oh iya, awalnya dari obrolan iseng-isengan kita itu nggak langsung aktif. Jadi sore-sore kita tuh Melly main kebetulan di rumah saya gitu, terus ngobrol-ngobrol, terus ada satu teman kita namanya Sani yang kebetulan sekarang menjadi partner labelnya kita gitu kan. Ya udah, dari obrolan itu sampai akhirnya kalau untuk proses benar-benar jadinya sih kita kurang lebih 8 bulan yang lalu ya, yang ngobrolin serius ya. Iya. Iya kan? 8 bulan yang lalu. Dan yang lebih menyenangkan lagi,
Justru pembuatan masterpiece Melly Gusman ini smooth aja gitu. Jadi kita dapetin antara saya dan Melly match aja gitu, pilihan penyanyinya, terus lagunya gitu aja ya. Kalaupun ada sedikit pergesekan, oh kayaknya enggak, gue nggak setuju ini, biasa lah ya, karena saya berdua Melly kan sama-sama seniman ya. Jadi ya gitu ya Mel, tapi bisa menuangkan menjadi sebuah karya itu yang paling penting yang perlu dicatat, bahwa ya pastinya kami berdua bangga gitu dengan pertemanan itu, kita bisa menciptakan sebuah karya gitu aja. Bener nggak sama Ai? Kalau sama Ai kan emang sama-sama Ai terus sama keluarganya. Hubungan ada hubungan. Iya. Ya nggak seperti apa-apa, senang-senang aja. Tapi Kak Ica sendiri saat ini kayak single kah atau ada pasangan? Waduh. Kalau misalnya dijodoh-jodohin gini gitu. Saat ini sendiri. Masih mau mengejar karir dulu dengan bisnis? Enggak kan, karena aku kan pernah menikah dan divorce kan. Masih trauma kali ya. Aku emang sering WhatsAppan sama Ai. Kita sering temu, sering komunikasi. Aku hari ini kesini gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih belum tahu ya, karena kan jodoh Allah yang tentukan, di tangan Allah, kita nggak tahu. Ntar aku bilang enggak, ternyata semua kan di tangan Allah. Cuma saat ini sih sama Ai ya respect, karena Ai anaknya sangat sopan banget, attitude banget yang aku senang gitu. Dan yang paling membuat aku respect tuh karena orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya sangat membuat aku kok berasa disayang banget aku sama orang tuanya, sehingga gitu deh. Berarti ini nggak menutup kemungkinan ya Kak Ica ya, kalau Apa tuh? misalnya bisa sama Ai? Ya nggak tahu juga, kan jodoh di tangan Tuhan. Nggak sih, kalau orang tuaku sangat-sangat tidak, apapun yang aku lakuin, apapun yang aku lakukan, insya Allah orang tuaku semuanya, permasalahan aku cuma, nak hati-hati ya, mama hanya doain dari jauh. Mama hanya doain, papa dukung semua, apapun yang kamu lakukan, pasti semuanya sudah kamu pertimbangkan dengan baik. Dan orang tua nggak pernah khawatir, karena dari dulu, dari aku SMA, setiap aku punya masalah, aku nggak pernah cerita orang tuaku tahu sendiri. Dan aku pecahkan masalahku sendiri. Jadi setiap aku punya masalah, orang tua aku kayak, udahlah dia mah udah dipercaya aja gitu. Ya enggak lah, nggak tahu apa-apa. Nanti yang ada aku malah takut gitu kalau papa, mama, terus kalau misalkan berpikirnya aneh-aneh. Terus yang aku paling khawatirkan adalah kehilangan Pak Haji Faisal dan Bu Dewi gitu. Jadi gitu deh. Enggak lah, kan dia punya kesibukan, aku punya kesibukan. Tapi sering kalau kita lagi di mana, sini yuk makan. Random aja. Kemarin juga ngasih gift Valentine tadi Kak Ica ya? Enggak gift Valentine. Apa tuh? Ya hadiah aja. Kan bukan buat Ai juga, buat Titi juga, buat Gala juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.